Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah dapat bertemu kembali dengan saya Erwin Al-Baihaqi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kepada hadirin sekalian mengenai pembahasan hukum dalam ilmu usul fikih. Hukum dalam ilmu usul fikih itu ada 4. Yang pertama adalah hakim, yakni pihak yang mengeluarkan dan menetapkan hukum. Yang kedua adalah hukum, yaitu keputusan hakim yang dikeluarkan berdasarkan kehendaknya terhadap perbuatan mukallaf. Kemudian yang ketiga, mahkum fih, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum. Kemudian yang keempat adalah mahkum alaih, mukallaf yang sebagai pelaku. Yang keempat adalah mahkum alaih, mukallaf sebagai pelaku yang berhubungan dengan hukum. Jadi inilah 4 pembagian dari hukum dalam pembahasan ilmu usul fikih. Lantas hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa hakim itu? Di kalangan ulama Islam tidak ada perselisihan pendapat mengenai sumber hukum syar'iyyah tentang perbuatan mukallaf, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim itu adalah Allah, bukan yang lain. Jadi, hakim dalam ilmu usul fikih di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dan menetapkan hukum. Baik hukum tentang perbuatan mukallaf itu dikeluarkan secara langsung melalui wahyu yang ia wahyukan kepada para rasulnya, atau melalui petunjuk yang ia berikan kepada para mujtahid untuk mengetahui perbuatan mukallaf dengan perantaraan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyariatkan untuk mengistimbatkan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak ada satupun yang berselisih mengenai definisi hukum syariat. Mereka sepakat, hukum syariat itu definisinya adalah titah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa itu adalah tuntutan maupun pilihan, ataupun dia merupakan suatu ketetapan. Itulah definisi hukum syariat di kalangan ulama usul fikih. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui hukum kemudian apakah hukum Allah itu dapat diketahui? Kemudian dengan apakah hukum Allah itu diketahui? Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum Allah dapat diketahui. Apakah dapat diketahui dengan akal saja atau tidak dapat diketahui dengan melalui akal? Maka ada 3 kelompok ulama yang menyatakan pendapat mengenai cara mengetahui hukum Allah. Yang pertama adalah mazhab Asy'ariyah, yaitu pengikutnya Yang pertama yaitu mazhab Asy'ariyah, yaitu para pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka berpendapat bahwasannya hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat diketahui hanya melalui akal saja.
hukum Allah haruslah diketahui melalui nas yang Allah wahyukan melalui para rasul, baik berupa Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa hukum itu diketahui melalui akal. Walaupun akal itu bisa membedakan mana manfaat dan mana mudarat, mana manfaat dan mana bahaya, mana baik dan mana buruk. Namun walaupun demikian, akal terbatas tentang hukum Allah ini. Bahkan terkadang akal bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Maka mazhab Asy'ariyah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwasanya untuk mengetahui hukum Allah itu haruslah melalui nas, tidak bisa melalui akal. Kemudian mazhab yang kedua yaitu mazhab Mu'tazilah, itu para pengikut Wasil bin Atha. Mereka berpendapat akal bisa mengetahui hukum Allah. Karena akal bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana suatu yang bermanfaat dan mana suatu yang dapat membahayakan, yang tidak bermanfaat. Maka mereka berkesimpulan bahwasannya untuk mengetahui hukum Allah itu dengan akal saja pun bisa. Berbeda dengan mazhab Asy'ariyah tadi. Mazhab Asy'ariyah mereka berpendapat untuk mengetahui hukum Allah haruslah bersumber dari nas. Makanya kalau ada seseorang yang berada di satu tempat yang terpencil, tidak ada satupun yang mengajarkan kepadanya, yang memberitahu kepadanya, mendakwahinya tentang Islam, sehingga dia pun tidak tahu hukum Allah, belum sampai kepadanya dakwah, maka mereka boleh tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui hukum Allah. Kemudian ada mazhab yang ketiga yaitu mazhab Maturidiyah. Mazhab Maturidiyah yaitu pengikut Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan bahwasannya hukum Allah dapat diketahui dengan nas. Namun akal juga tidak bisa dikesampingkan, karena akal bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Terkait hukum Allah itu, maka haruslah ada sumber hukum yang jelas dari nas tentang perbuatan-perbuatan mukallaf tersebut. Namun apa perbedaan antara mazhab Maturidiyah dengan Asy'ariyah? Perbedaan pendapat antara mazhab Maturidiyah dan Asy'ariyah adalah Maturidiyah mereka mengatakan baik dan buruknya itu dapat diketahui melalui akal. Sedangkan mazhab Asy'ariyah mengatakan baik dan buruknya itu hanya dapat diketahui dengan syar'i. Sekian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.